mendoakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa taqrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkumpul dalam majlis wirid yasin atau majlis ta'lim an-nisa di perumahan PNS ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Seterusnya mari kita perbanyak salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita insyaallah adalah bagian daripada umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ingin Al-Fakir sampaikan pada kesempatan sore atau siang menjelang sore yang berbahagia ini, beberapa abad yang lalu, lebih tepatnya 21 atau 2 abad yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pernah mengingatkan kita sebagai umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhud dabbin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah, sungguh kamu akan mengikuti jejak-jejak umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, semeter demi semeter, sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kamu ikut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas sahabat bertanya, apakah itu kaum Yahudi ya Rasulullah? Betul. Kaum Majusi ya Rasulullah? Betul. Kaum Nasrani ya Rasulullah? Betul. Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ibu-ibu yang mati Allah, Rasulullah sudah jauh-jauh hari memprediksi kepada kita umatnya hari ini yang hidup di akhir zaman. Sungguh, kalau sudah sungguh ini betul, kamu akan mengikuti orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu, yaitu tadi sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, semeter demi semeter, sehingga kalaupun orang itu masuk ke lubang biawak, kamu ikut. Berbeda bu, biawak Mekah, biawak Arab sama biawak Tanjung Balai. Kalau biawak Tanjung Balai jijik nengoknya, mainannya locah-locah semua, hutan, makanannya pun apa. Kalau biawak padang pasir itu namanya dog, dia tinggal di lubang-lubang. Siapa yang pernah ke Mekah, pernah sambil berjalan nampak biawak, agak porsi biawak. Maka sedikit saya kupas tentang masalah biawak dog nih, dog bun Mekah namanya, atau tanah atau biawak Arab. Ini ada pengalaman ketika Rasulullah dan sahabat dijamu makan, ada hidangan itu yang dihidangkan itu termasuk dog Mekah ataupun biawak padang pasir. Lantas ada sahabat yang makan,
dan Rasulullah tidak melarang, maka itu termasuk adalah hadis diam. Nah, hadis ini ada macam-macam, ada perkataan Rasulullah, ada perbuatan Rasulullah, ada pernyataan atau ikrarnya Rasulullah, ada diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah diam, tidak membilang kepada sahabat berhentikan kau itu. Apa kesimpulannya? Kalau biawak maukah itu boleh dimakan, karena mungkin tergantung dengan apa yang menjadi makanannya, ya, berbeda dengan biawak yang ada di Tanjung Balai. Umumnya di Indonesia kita kata bersama menjijikkan. Nah, ibu-ibu yang Allah, kembali kita ke pangkal kaji. Ini adalah prediksi Rasulullah. Sudah mulai kita rasakan, bukan hanya hari ini, bahkan beberapa tahun yang lalu sudah kita rasakan bahwasanya hidup kita mengikuti ala-ala kaum, gaya hidup kita, tren hidup kita, model hidup kita itu mengikuti ala-ala Yahudi. Dalam hal ini mengikuti gaya-gaya budaya orang-orang Muslim. Kalau dulu teringat kita dulu menikahkan atau ada pesta hajatan, kita masih ada nama sistem kekeluargaan. Ada namanya malam duduk kerojo, kumpul sanak keluarga jiran tetangga. Ada yang menyumbang ini, menyumbang ini, menyumbang itu. Dibuat siapa ketua panitianya. Bahkan dulu masih ingat saya dulu menikahkan om saya itu gotong royong. Pestanya pun pakai makan bajamba, ada 5 orang baru makan. Sekarang apa yang terjadi hari ini? Kita sudah mulai terjadi pergeseran. Jarang kita jumpai kalau menikahkan itu pakai makan bajamba. Paling malam lah ya itu pun sekarang ya sudah ala praktis. Apa yang terjadi ala praktis? Mohon maaf, saya bukan hendak mematahkan job orang. Ini kan saya bercerita tentang kondisi yang telah diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Karena kita mengikuti budaya mereka tanpa kita sadari, bahkan kita sadari sendiri kita telah mengikuti budaya-budaya orang-orang yang berada di Islam. Karena Rasulullah mengingatkan kita, man tasyabbaha min qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti tata cara, budaya, tren hidup orang-orang atau suku budaya yang berada di Islam, maka kita tergolong ke dalam budaya tersebut. Maka ini salah. Tak apa-apa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi hari ini? Mohon maaf, bukan mengajari lima berdiri. Saya ini meluruskan kajinya. Makanya syarat mengeluarkan ceramah ini jangan sakit hati, jangan mudah tersinggung. Prewed. Foto-foto prewed. Iya, kalau orang itu memang sudah akad nikah, sudah dinikahkan oleh walinya. Tapi yang terjadi hari ini, mohon maaf, putra-putri kita yang melakukan prewedding sebelum hari H pelaksanaan walimatul ursi, kebanyakan kalau kita survei mereka belum akad nikah. Sebulan lagi, 2 bulan lagi ada pesta prewed, dipampangkanlah foto itu di atas pelaminan atau di pentas. Jadi ini sebetulnya budaya barat yang ditelurkan oleh di luar Islam, prewed, supaya umat Islam ini menabrak syariah, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akad nikahnya paling jago malam, paling kuncinya siang atau paginya sebelum diadakan walimatul urs. Maka kita memang menganggap itu biasa saja tanpa kita sadari kita sudah menabrak syariah. Karena pasti orang yang melakukan prewed, mohon maaf, seorang mempelai atau 2 orang mempelai, laki-laki, perempuan atau calon menantu awak, kalau mereka belum sah akad nikah, maka haram kulit mereka bersentuhan. Apa yang terjadi? Mohon maaf, kita bersamalah. Ini pun kadang kalau prewed ini menengok juga ya. Kalau menantunya pula dapatnya pula calon polisi, dokter, paling kocik kejaksaan, anak pejabat, sangguplah membuat prewed. Habis itu dapat awak anak tukang bengkel, tak sanggup itu. Sama nanti ibu ini mana? Nah, ibu-ibu yang macam Allah, mohon maaf, TikTok ini budaya barat. Gaya kita
bersosialisasi di media sosial. Ini budaya barat, tanpa kita sadari terjadi pergeseran hari ini. Kita menganggap itu hal-hal yang biasa, tapi itu sudah dikatakan kita itu bertasyabbuh dengan orang-orang di luar Islam. Man tasyabbaha biqaumin, kata Rasulullah, bahwa minhum. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuklah ada 3 momentum yang hari ini juga tanpa kita sadari kita sudah latah untuk membuat acara tersebut. Mohon maaf, seperti barusan ini tanggal 22 Desember kita merayakan hari ini. Mohon maaf, kalau tak percaya ibu tengok ceramah Ustaz Abdul Somad, tengok ceramah Buya Yahya. Sepakat ulama bahwasanya hari ibu itu bukan dari ajaran Islam. Itu termasuk bertasyabbuh juga. Ini yang mencetuskannya orang barat. Mohon maaf, kenapa orang barat membuat 22 Desember hari ini? Karena mereka sibuk bekerja, sibuk mengejar dunia. Maka orang itu pun berkumpul, karena mereka dari pagi pulang pagi untuk mencari dunia, membahagiakan keluarga. Orang itu pun berkumpul. Macam mana kalau kita buat 22 Desember itu hari ibu? Disitulah kita menggembirakan orang tua kita, ibu kita. Kalau yang diambil dari panti jompo, kalau yang ikan balana, ikan cancau, siap anak cucu mengau, diangkat ke situ, dibawa jalan-jalan, dibawa piknik, dibelikan intan omas, dikasih makan. Begitu jam 00.23 balik dipulangkan ke panti jompo. Tentu ini berlawanan dengan Islam. Karena Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, khususnya omak, sepanjang masa, sepanjang waktu. Semua hari itu baik dalam Islam. Kenapa mesti kita merayakan hari ibu cuma 1 hari? Karena orang barat dia sibuk bekerja, cuma ada 1 waktu yang mereka siapkan dalam setahun untuk menservis omaknya. Maka Islam jauhkan ini, karena berlawanan dengan perintah Allah. Apa kata Allah? Wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi'amaini anishkurli wali walidaika wa ilayyal masir. Walidaika ilayyal masir. Apa kata Allah? Kami perintahkan seorang manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, khususnya omaknya yang telah mengandungnya 9 bulan 10 hari, kemudian menyapih menyusuinya 2 tahun berturut-turut, kemudian yang begitu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, maka bersyukurlah kamu kepada aku, kata Allah, dan kepada ibu bapa. Jadi Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, khususnya omak, sepanjang masa. Ini bu senada dengan hadis Rasulullah yang ketika Rasulullah ditanya sahabatnya yang bernama Muawiyah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihasani khuluqih?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang kuperlakukan dengan baik? Yang kuperlakukan dengan baik. Apa kata Rasulullah? Dengarkan baik-baik. Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, ibumu, ummuka. Summaman, ibumu, ummuka. Summaman abuka. 3 1. Pati ibu 3, ayah 1. Maka pengabdian kita kepada orang tua, khususnya ibu, itu lebih hendaknya. Makanya ini kalau laki-laki jangan palah dongki, bapak-bapak jangan palah dongki. Kenapa? Karena Allah berikan kelebihan kepada ibu-ibu saya yang hadir ini. Ya, ada 3 kelebihan mengapa perempuan itu mendapatkan penghargaan, apresiasi daripada Allah dan Rasulullah. Sampai 3 1. Ummuka abuka, baru ayah. Jangan dongki, saya pun sebagai ayah tak dongki saya. Yang pertama, ummuka, karena ibulah seorang perempuanlah yang mengandung. Tak terbayangkan kalau melawan-lawan bapak tu, suruh dia membawa kelapa segandang. Abang nak, cuba abang.
bawa abang ke pajak kopi, bawa abang ke masjid. 1 jam saja diikatkan bapak tu kalau tu udah kuning. Ibu 9 bulan 10 hari. Normalnya susah bu yang mengandung ni. Dan aku tak pernah mengandung, cuma orang rumah. Segala susah. Tidur mereng susah, tidur kanan susah. Talontang susah, apalagi talungkup. Takut bocah. Susah bu. Menendang kang anak awak dari dalam. Bang tengok bang menendang bang. Wih anak soleh. Coba anak awak udah lahir menendang, awak tempelengkan. Karena di dalam dia menendang-nendang apa? Saya rasakan itu bu, macam mana ketika istri melahirkan. Pagi hendak hati ayam, capek mencari hati ayam. Begitu sampai tak itu lagi nak hatiku dah bang. Kenapa kau dek? Nak menyapu kapal kereta api tidak? Itu untuk hati abang. Begitu kalau nak menghidap dulu, harus diturutkan itu. Karena besok berhubungan dengan melahirkan, sempat tak tercapai apa yang hajatnya. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala mengandung sampai ada lagi kan, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayat. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Tak ada habis-habisnya bu. Siap lahir, awak lahir pula dia awas. Sekarang yang lahir ni puasa tua semua, tinggal puasanya. Berapa banyak kotoran awak yang mengotori pakaiannya sehingga ia tak sempat kadang beribadah. Ondak usoli dokang, ondak bahang kabirat yasin, maka awaklah diutamakan. Ketika awak dulu lahir, tangisan awak itu menjadi kebahagiaan bagi dirinya. Maka Islam bertolak belakang dengan teori barat yang mengatakan hari ibu adalah hari 20 Desember. Berbeda dengan hari guru. Kalau hari ibu ni bu memang cetusan orang tu, akal-akal orang tu supaya orang tu bisa dikatakan pinomat berbakti satu hari pada 20 Desember. Sementara Islam menyuruh kita kepada anaknya, kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua sepanjang masa. Kasih ibu sepanjang masa. Ya, satu orang ibu bisa membesarkan 10 orang anak, tapi belum tentu 10 orang anak mampu menjaga seorang ibu yang sudah tua. Ini terjadi. Kalau ibu mampu, sekarang sudah meninggal suaminya waktu kecil, mampu dia menyekolahkan. Tapi kalau anak kang bersitungan-tuganan, kau lah dulu dek membolong mak dek, asyik aku saja. Kalau begini capek lah kujang. Tapi giliran hak tu besok, dia tidak duluan dapat bagian. Maka ibu-ibu, apalah yang terbaik kalau anak awak merayakan, yang ondak omak pinta sama kamu. Ya. Macam mana kau menjadi anak yang soleh dan soleha? Solat kau ya, mengaji kau, ondak kau disuruh, itulah kado yang terindah bagi omak. Tak suka omak kau ucapkan selamat hari ibu ni. Apalah gunanya kau bolehkan omak bolu, tapi kau mendoakan cakap omak pun tak ondak. Ini kan pantang tak pantang dibolehkan kau. Itu pun kalau kaji-kaji meminta duit dari awak. Mak minta duit mak. Rupanya nak bolehkan nak bol, tak bermodal. Apa yang awak minta sama awak? Tak usah kau ucapkan selamat hari ibu sama omak. Hari itu baik sama. Pinta omak sama kamu, jadi kamu anak yang soleh ya. Doakan omak, rajin kamu mengaji, jangan kamu berkelahi. Ondak kau disuruh. Ini yang disuruh cuci piring pun payah. Ya kan boyo ini bisa suruh cuci piring. Ya. Anak suruh cuci piring. Susah kau. Masih tugan-tuganan. Ini anak boyo ini tidak elemen. Ya, itulah kado terindah hari ibu. Mengabdi awak kepada omak, itulah kado terindah. Karena setiap hari, setiap masa pengabdian kita selaku anak kepada orang tua, khususnya ibu. Nah ibu-ibu, mohon maaf, saya bukan mengajari limau berdulu itu adalah saya hanya meluruskan kaji. Beda dengan hari guru dengan tadi. Kalau hari guru kemarin itu hari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia.
Tak ada ubahnya hari partai, hari kemerdekaan, hari ulang tahun organisasi KNPI, misalnya ulang tahun MPI, MPI, tak ada kaitan itu organisasi. Kenapa diciptakan pendahulu-pendahulu kita organisasi guru? Supaya guru ini punya power, punya kekuatan. Biar ada menuntut ke pemerintah, oh ini dah 20 tahun mengabdi, angkatlah bayar jadi P3K. Naikkanlah gaji guru. Maka ada persatuan guru biar kuat mengadu ke DPR. Hari PGRI bukan hari guru. Kan Bu, ini guru, ini guru. Kepala-kepala semua. Berbeda dengan hari ibu. Ini yang mencetuskan orang barat. Tapi kalau yang mencetuskan orang Indonesia, entahlah ya muslim dia. Tapi yang mencetuskannya orang barat, maka kita bertasabuh kepada mereka. Mohon maaf ya Bu, memang saya begini kalau berceramah Bu ya. Nah yang pertama itu. Yang kedua, ada lagi momentum yang harus kita tinggalkan tanpa kita sadari. Ya, 5 Desember kemarin kan, bukan tidak banyak di antara kita yang latah, karena mungkin berkawan, bersahabat, berjiran dengan baik, kawan satu kantor. Mengapa? Karena orang itu dulu mengucapkan selamat hari raya kepada kita. Selamat Idul Fitri yo, selamat Idul Adha yo, selamat berpuasa yo. Awak pun terbalas jasa. 1000 kali orang itu mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, tak rusak akidah orang itu. Tapi sebaliknya, mohon maaf, kita mengucapkan selamat kepada mereka atas hari raya mereka. Kok selamat Natal kono pula apa aku bilangnya? Selamat gatal dan tahan gahuk aja ya. Ya, selamat gatal dan tahan gahuk ya. Kita ucapkan baik melalui WhatsApp, lisan langsung kono kita akidah kita, rusak akidah kita. Tengok ceramah Ustaz Abdul Somad, bisa kita kembali bersyahadat. Kenapa? Ketika kita mengucapkan selamat gatal dan tahun garuk kepada mereka, seolah-olah kita mengakui 3. Apa? 3. Yang pertama adalah kita mengakui Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu ucapkanlah Bu. Karena awak berkawan baik tadi, bajiran datang orang tu rayo elok kahang awak rayo elok orang tu datang mengantarkan makanan sama awak, berbalas jasa Allah ya. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Ada anak Tuhan, bukan anak Tuhan, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Kalau kita mengucapkan kepada mereka ucapan yang tadi saya sebut tadi, maka sama saja kita mengakui Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Tentu berlawanan ini dengan akidah kita, dengan tauhid kita. Kemudian yang kedua, kalau sampai kita ucapkan kepada mereka selamat hari raya atas mereka, baik melalui langsung maupun tidak langsung, sama saja kita mengakui Nabi Isa itu lahir 25 Desember. Ya, karena mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa itulah Yesus. Mohon maaf. Tetapi dalam ajaran Islam tidak. Nabi Isa itu bukan lahir 25 Desember, melainkan Nabi Isa itu lahir Juli Agustus. Kenapa? Karena kita bersama ketika Nabi Isa dilahirkan oleh ibundanya Siti Maryam, dalam keadaan padang rumput itu tumbuh subur, binatang digembala, kemudian buah-buahan tumbuh subur, rumput-rumput di padang pasir hijau. Maka kita bersama datang makanan, walaupun sebagian berpendapat itu makanan dari surga, tapi keadaan sekitar Nabi Isa dilahirkan itu dalam keadaan rumput, dalam keadaan tumbuh subur, binatang digembalakan. Sementara 25 Desember itu, lihat sejarah itu dalam keadaan gersang, ya, padang rumput dalam keadaan gersang, binatang-binatang terdak tidak digembalakan, apa nak makan orang tu. Maka bertolak belakanglah dengan pemahaman-pemahaman kita, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ulama-ulama kita, bahwasanya Nabi Isa itu bukan lahir 25 Desember, tetapi melainkan Juli Agustus. Siapalah yang lahir 25 Desember itu? Adalah Yudas Iskariot, muridnya Nabi Isa yang berkhianat. Itu yang kedua.
Yang ketiga, kalau sampai kita ucapkan kepada mereka selamat hari raya, maka ini ajarkan kepada anak-anak kita, ingatkan, walaupun berkawan baik, kita memang berkawan, kita memang satu bangsa, satu NKRI, tapi urusan agama apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Rasulullah pernah didatangi oleh pemuka Quraisy. Ya Muhammad, beginilah, kalau memang kau tak bisa lagi meninggalkan agama kau, macam manalah kita 50-50. Maksud ente, hari ini kau beribadah sama kami, besok kau beribadah sama aku, beribadah sama kau. Hari ini yang kau sembah Tuhan kami, besok yang kami sembah Tuhan kamu. Inilah asbabun nuzul. Maka turunlah perintah Allah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukmu. Tidak boleh dicampur adukkan. Makanya ada namanya toleransi antar umat beragama, bukan toleransi antar agama. Hari ini tidak toleransi antar agama. Yang boleh itu umat beragama. Ibu misalnya, ada jiran kita walaupun musim sakit kita jenguk, boleh. Tapi toleransi agama antar agama tidak boleh. Yang boleh antar pemeluknya, itu pun masih berada di dalam batasan-batasan yang berhubungan dengan dengan persaudaraan kebangsaan kita setanah air. Jadi yang ketiga, kalau kita mengucapkan demikian tadi, maka sama sajalah kita yakin Nabi Isa itu mati disalib oleh mereka. Allah mengatakan dalam surah Al-Nisa ayat 57, "Wa ma qatalu wa ma salabu walakinna subbiha lahum." Apa kata Allah? Nabi Isa itu bukan dibunuh mereka, bukan disalib mereka, melainkan kuangkat kata Allah, dan kuserupakan wajah muridnya yang berkhianat tadi Yesus Iskariot dengan wajah kekasihku Isa. Nabi Isa ke mana? Diangkat Allah pada umur 33 tahun. Maka para ulama mengatakan umur kita besok di surga 33 tahun. Jadi ada nenek-nenek di zaman Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, aku sudah beramal, beriman kepadamu, percaya kepadamu, percaya kepada Allah. Apa aku masuk surga? Tidak, kata Rasulullah. Tak ada nenek-nenek masuk surga. Jadi nenek sesajen pada suri. Ya. Apa Rasulullah dah beribadah, aku cinta kepadamu, ku ikuti kau ya Rasulullah. Kau bilang aku tak masuk surga. Bu, nenek-nenek tak masuk surga. Nanti kita di surga semua dimudahkan, berumur 33 tahun. Jadi ibu saya di sini semua nanti muda-muda. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang beringat tadi Yudas Iskariot, dia berkhianat kepada gurunya sendiri. Lantas Allah menyempurnakan menyerupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Dialah yang disalib sebenarnya. Itu yang kedua. Yang terakhir, tak apalah lama-lama akan kalau habis bahan selesai. Mohon maaf, pada tanggal 1 Januari kita sering latah umat Islam. Mohon maaf. Kenapa Bu? Karena 1 Januari itu bukan tahun baru kita, melainkan tahun baru kita umat Islam adalah 1 Muharram. Kenapa kita latah? Karena itu tadi, karena kita tidak paham. Setelah saya baca informasi, rupanya 1 Januari itu merupakan hari raya yang kedua bagi mereka. Kalau ibarat kita hari raya ketupat, hari raya ketupat sama orang istilahnya. Hari raya kedua. 25 Natal kemarin orang itu misa ibadah, itu nanti silaturahmi. Datang kita umat Islam, mohon maaf, pada malam 1 Januari sibuk. Maka apa kata ulama? Nanti umat Islam pada malam 1 Januari berubah menjadi 3 agama. Mengapa begitu Ustaz? Yang pertama, ada umat Islam yang membunyikan api. Mereka mengikuti ala kaum Majusi. Tahu kita ketika Rasulullah lahir, sembahan api kaum Majusi yang ribuan tahun tak pernah padam seketika. Sabosahkan yang baleni kuali sembahan mereka. Mereka kalau beribadah dihidupkan api. Itulah yang kita bunyikan pada malam Januari nanti.
maka samalah kita bertasyabbuh dengannya. Ada anak-anak kita yang tak paham membunyikan trompet. Orang-orang Yahudi ketika mereka memanggil kaumnya untuk beribadah, pom 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 pom, datang untuk ke gereja mereka. Adalah umat Islam nanti menjadi orang Yahudi, dan ada juga nanti, mohon maaf, umat Islam ini bukan tidak banyak menjadi orang Nasrani, ikut bagian mereka menghidupkan lonceng-lonceng di malam tahun baru. Tak percaya nanti buat dongah 00 dinari berbunyi lonceng. Ya, cuma ada suara lonceng. Paham buat saya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ada dialog antara kiai dengan pendeta. Ketika mereka menjalankan misi dakwah dan misionaris mereka ke daerah-daerah terpencil bersama pemuka-pemuka agama lainnya, ya, berdialoglah kiai dengan Pak Pen. Pak Pen, apa itu Pak Pen? Boleh saya bertanya? Boleh Pak Pen. Begini Pak Pen, malam 1 Januari itu apanya kegiatan kaum Nasrani? Oh Pak Kiai, kami malam 1 Januari setelah misa Natal yang kedua kami tidur. Tidur? Gak jalan-jalan? Tidak. Gak bunyikan trompet? Tidak. Gak bunyikan kembang api? Tidak. Kenapa? Karena sudah dibantu oleh saudara-saudara kami dari umat Islam. Maka sampaikan terima kasih kami Pak Kiai kepada saudara-saudara kami Islam. Mereka sudah memeriahkan hari Natal yang kedua kami pada malam 1 Januari. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bak kota ulama-ulama kita, maka malam 1 Januari kalau tak ada kegiatan, kalau tak ada zikir tabligh akbar, lebih baiklah tidur. Karena mengapa orang tu sendiri pun tidur siap misa di gereja, karena besok pagi orang tu nak misa lagi, lantas silaturahmi. Kok kita yang sibuk memeriahkan hari raya orang tu yang kedua? Maka mohon maaf penyampaian saya ini kalau kasar, tapi ini harus saya sampaikan, kulil haqqa walau kana murad. Karena saya tak mau nanti ditanya Allah, sudah kau sampaikan topik sama pengajian Anissa? Sudah ya Allah, sudah ku sampaikan mengucapkan hari ibu, meriahkan hari ibu. Itu tidak dibenar, tidak ajaran Islam. Mengucapkan selamat hari kepada lurus akidah kita, juga memeriahkan tahun baru adalah bukan dari ajaran Islam. Maka kalau memang tak ada kegiatan, lebih baiklah tidur. Kenapa? Kena pas momen. Mapa bolehlah malam tu kita nak bunyikan trompet, memunyikan kembang api. Ya. Lebih baiklah dicari malam yang lain supaya kita tidak bagian bertasyabbuh kemudian mengikuti tata cara mereka yang malam itu adalah bagian daripada hari raya mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah kajian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Walaupun tidak pala humoris, tapi ini penyampaian harus saya sampaikan. Ini penting agar kita pahami sama-sama, dapat kita sampaikan kepada anak cucu kita supaya umat Islam ini terjaga akidahnya. Jangan sampai akidah umat Islam itu rusak seperti yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Tanpa kita sadari kita sudah mengikuti budaya dan adat istiadat mereka, bahkan sampai kita mengikuti perayaan daripada perayaan hari raya atau agama mereka. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat kepada Allah SWT, kepada kita yang bermaaf. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa taklim dulu ya. Hah? Doa apa ini? Oh, selamat. Yasin dah doa tadi. Sekalian aja. Ini Yasin dulu. Entah lupa orang tahu lah. Udah lama tak baca surah Yasin. Baca surah Yasin ya, tapi menghafal doa yang lupa. Boleh. Ustaz, kalau yang malam lebaran itu kalau orang muslim yang menghidupkan kembang api itu gimana? Nanti ada bab itu bahas Bu. Tapi sebagai masukan ya salah. Kenapa Bu? Karena sudah disuruh Bu, satu Sumatera Utara menghidupkan kembang api, sudah berdiri satu masjid. Itu sudah ada seorang ustaz yang meneliti satu Sumatera Utara menghidupkan kembang api malam 7 Ramadan dengan sia-sia sudah bisa membuat satu masjid. Tanjung Balai paling kocik bisa membuat apa lagi bilangnya, satu kamar mandi bisa.
ataupun satu musola bisa. Kenapa innal mubadirina kana ikhwana syayatin. Perbuatan itu adalah kawan syaitan. Saya sering sampaikan itu, Bu. Kalau khotib Jumat, kalau ceramah-ceramah Ramadan, cuma biasa lah, Bu. Ala Ustaz, katanya. Anak awak ni Ustaz, kalau kami tidak. Aduh, katanya. Dia jadi tawa. Biar nangis di situ. Kami yang nangis kau. Kembang api ya? Orang sukaan. Ini tak doa apa ni? Ada yang doa khusus Yasin? Ini Yasin. Mana? Ada. Ada Yasin dia. Siapa nama orang tua? Bukanlah. Ada bukan ya. Ada situ. Yasin. Nah, terus nama apa? Bukanlah monyong. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله